Halo, selamat datang di channel Dirt Bike Syndicate. Hari ini kita akan mengulas tuntas ya, nggak tuntas-tuntas banget ya. Di sini ada unit KTM 250 DXT 6 Days edisi Prancis yang tentunya mempunyai sejarah cukup panjang ya dari cerita dari motor ini. Jadi kita mulai dari kenapa sih KTM itu ada 6 days, ada reguler ya. Terutama kita akan membahas embel-embel nama 6 days di motor ini. Jadi pada tahun kurang lebihnya 1913, lama banget ya. Pada tahun itu diselenggarakan event ISDT dengan kepanjangan International 6 Days Trial waktu itu. Dan sekarang sudah berubah nama menjadi Indonesia lah negarane awake dhewe ya. International 6 Days ISDE, International 6 Days Enduro. Nah, itu adalah kompetisi enduro yang menurut kalender FIM atau apa tadi itu FIM Sam? Ya. Federal Indo Federasi ya. Jadi Federasi Internasional Motorcycle itu di tahun itu ya 1913 itu di kalendernya dia itu event tertua ya itu ya 6 Days ini. Jadi cerita dari 6 Days tadi, pabrikan enduro itu mulai mengeluarkan edisi 6 Days-nya masing-masing. Jadi 6 Days ini nggak cuma KTM ya. Jadi ada pabrikan besar yang bisa kita ketahui, ada Honda dan gas-gas juga ya setahu saya itu ya yang ada edisi 6 Days-nya. Jadi waktu pertama keluar muncul 6 Days ini kan Perancis ya. Kenapa Perancis ini menjadi spesial? Mungkin di kalangan kita ya biasa aja ya, ada Perancis, Itali dan lain-lain tergantung tahun. Tapi menurut pabrikan KTM sendiri dari Austria itu 6 Days Perancis ini adalah item yang ibaratnya itu di Bigora di sana itu. Jadi icon. Kenapa jadi icon? Karena event 6 Days ini awalnya itu kan tahun 1913-an di Inggris. Tapi pecah eventnya itu waktu event di Perancis. Itu benar-benar pecah karena pesertanya banyak dan eventnya sukses itu waktu di Perancis. Jadi kebanyakan orang awam itu tahunya ya event 6 Days ini mulainya lahirnya di Perancis, padahal di Inggris itu sudah awal eventnya ya. Dan edisi Perancis ini adalah salah satu kolektor item kalau di orang-orang Eropa ya. Kalau di orang-orang kita ya yang penting enak motornya gitu. Jadi banyak kelebihan di 6 Days dibanding reguler ya, karena hari ini kita bahas KTM. Apa saja sih perbedaan reguler dan 6 Days? Jadi sebenarnya ya kalau secara bobot itu lebih ringan yang reguler. Karena apa? Di reguler itu nggak banyak aksesoris ya. Aksesoris itu artinya
ya udah dari pabrik keluar ya seperti itu memang. Kalau yang edisi 6 days itu seperti yang kelihatan jelas itu di triple clamp-nya itu sudah CNC, dan setir ini adalah buatan stangnya ya, itu buatan dari Neken ya. Neken itu ibarat produk itu dia sudah teruji ya. Kemudian di sisi knalpot itu sudah tersedia pelindung berbahan karbon, dan di frame-nya itu ada tempat oli, jadi olinya itu sudah nggak nyampur ya, seperti motor-motor KTM yang tahun 2017 ke bawah itu bensinnya masih campur. Nah, kalau di Prancis ini sudah menggunakan oli pisah, jadi nggak bingung ya kalau kita di jalur kehabisan BBM itu tinggal ya kita cari BBM aja. Kalau yang di seri-seri sebelumnya dan ke bawah itu kita oli situ ringkesnya ya. Yang kedua, poin pentingnya itu di rims. Nah, jadi velgnya dia sudah dari KTM Power Parts itu sudah ada tulisan 6 days-nya. Kemudian di frame-nya itu sebenarnya frame KTM ini kan kalau orang nggak tahu dia nganggapnya ini besi ya, padahal kalau dari pabrikannya kita baca literaturnya dengan jelas itu dia dari aluminium, cuman ada steel aluminiumnya ya, jadi berbahan campur, yang itu yang bikin dia ringan. Kenapa bobot 6 days lebih ringan daripada reguler? Di sini motor ini itu aksesorisnya itu banyak ya. Kalau kita lihat kayak triple clamp yang CNC itu juga berpengaruh. Kemudian di handle-nya juga berpengaruh. Di sektor kaki-kaki di velg ya, di velg, dan sudah ada tambahan kipasnya di radiator. Kemudian pelindung mesin ini juga ada pengaruhnya. Jadi spesialnya di Prancis ini adalah dia sudah injeksi. Kemudian dia tadi olinya sudah menggunakan oli pisah, jadi kita nggak repot lagi. Kemudian di bagian-bagian detail-detail kecilnya seperti tutupnya cakram depan, kemudian pelindung cakram belakang, ini adalah aksesoris tambahan ya. Jadi secara keseluruhan memang perbedaannya nggak terlalu terlihat ya, tapi ya dari yang penjelasan saya tadi mungkin teman-teman ada yang nggak setuju atau bisa menambahkan, monggo, sangat welcome sekali. Untuk penjelasan yang saya jelaskan ini saya harap bisa bisa mengedukasi ya, edukasi ya bukan edukasi ya, informasi ya, informasi aja, karena saya juga penggemar, saya juga ingin tahu sama seperti Anda. Jadi kalau bahasanya itu, kalau kita mau upgrade, mau beli motor, sebaiknya kita harus tahu nih. Misalkan sebelumnya saya pakai lokal, misalkan pabrikan KLX gitu ya, Kawasaki. Punya duit lebih, siapa yang nggak pengen punya motor enduro yang bener-bener pure enduro? Kalau seperti motor lokal, tahu saya ya, kalau KLX itu kan dia dual purpose ya, jadi bisa dipakai ke kebun, bisa dipakai ke kota ya, apalagi zaman sekarang Sunmori, Supermoto ya, itu pilihan ya. Cuman kalau bener-bener untuk enduro ya, motor-motor pure enduro itu untuk sekarang memang lagi dikuasai pabrikan Eropa ya, salah satunya si KTM ini. Jadi kalau kita mau beli motor kan ada baiknya itu kita tahu apa sih perbedaannya, apa sih kelebihan dan kekurangannya. Yang jelas untuk
Prancis dua tak ini memang banyak penggemar karena ya itu tadi perubahannya cukup signifikan ya, terutama kalau dua tak di ya tadi oli samping, kita nggak repot lagi bawa oli, itu yang penting. Poinnya di situ. Dan untuk ya kalau masalah spesifikasi mesin, kecepatannya sampai berapa ya itu penilaiannya mungkin di masing-masing ya. Kalau setahu saya dia di literaturnya itu 130 km per jam. Siapa yang mau ngegas gitu di hutan ya. Jadi di pabrikan Eropa itu memang yang merajai untuk motor-motor di kelas enduro. Ya salah satunya ya si KTM ini. Jadi kenapa dibilang pure enduro ya, karena meraciknya motor ini itu memang dari sudut yang diperuntukkan untuk enduro. Kalau pabrikan lokal mungkin yang dikenal seperti Kawasaki membuat KLX itu yang banyak dipakai di orang-orang kita ya, itu dia saya nganggapnya dual purpose ya, jadi bisa dipakai ke kebun, bisa dipakai sunmori ya, mungkin peruntukannya lebih sama dengan motor-motor lokal lainnya yang bukan peruntukan untuk trail. Tapi kalau di sini saya menekankan untuk motor yang pure enduro. Pilihan di sini itu kenapa sih ini jadi spesial gitu ya? Nah, di Prancis ini ya itu tadi saya bilang untuk oli di dua tak ya, oli ini sudah bisa, jadi kita nggak ribet lagi untuk bawa oli jika terabai. Jadi lebih mudahnya di situ. Kemudian electric starter, jadi nggak perlu ngengkol-ngengkol lagi. Dan poin yang terpentingnya lagi adalah suspensinya itu istimewa. Jadi pakai WT suspension ini kebanyakan motor enduro itu pakainya shock ini ya, merek ini ya. Kemudian di pilihan 2 tak atau 4 tak itu juga sangat berpengaruh. Ketika kita pakai motor 2 tak itu perasaannya memang bukan perasaan ya, dari spesifikasinya memang dia lebih ringan ya, ringan di bobot. Itu penting, walaupun selisihnya hanya 2-5 kilo, tapi itu ketika kita di jalur ya mungkin Anda juga merasakan ya, itu penting. Bobot itu sangat penting. Di 4 tak kita merasakan bobotnya memang agak lebih berat ya, karena mesin, torsi mesinnya, terus ini saya bilang bukan hanya diangkat ya, ketika kita menemui tanjakan terjal bebatuan, di situ kita juga perlu torsi. Kalau untuk torsinya 2 tak itu memang dia torsinya agak ringan, tapi kalau untuk 4 tak kita itu ngerasakan itu kayak powernya mungkin berlebihan. Akhirnya di situ kita ke distract, motor ini kok berat ya, itu sepengalaman saya ya. Jadi pemilihan motor ketika kita mau upgrade itu penting ya. Jadi nggak asal KTM itu bagus, kita nggak menganjurkan harus KTM gitu, enggak ya, karena ini pengalaman motor yang kami pakai. Jadi di motor ini itu kelebihannya banyak. Jadi mungkin pembahasan saya belibet atau pembahasannya ada yang salah, saya kembalikan lagi ke teman-teman. Intinya kami di sini coba untuk sharing itu ke, mungkin ada teman-teman sebagian itu yang baru mau nyoba motor build up, baru mau nyoba KTM 2 tak yang tadinya 4 tak ya. Nanti di video-video selanjutnya insya Allah kita akan membahas motor-motor yang kita pakai ya. Jadi nggak harus motor baru ya, tapi lebih ke general aja. Jadi motor-motor apa yang pernah kita pakai, bisa mungkin kita menjelaskannya ya secara apa yang kita rasakan dan membandingkan dengan literatur yang ada di spesifikasi pabrikannya. Nah, jadi sekian dulu penjelasan untuk video kita hari ini, dan saya sangat membutuhkan
support dari teman-teman dengan subscribe, like, dan paling butuh itu di komen untuk saran dan kritiknya. Jadi untuk penjelasan saya hari ini mohon dikritik dan mohon diberi saran, dan jangan lupa loncengnya itu dibunyikan untuk notifikasi di video kami selanjutnya. Sopan di jalan, liar di hutan, disikat, baik sindikat. Sampai ketemu.